Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita reading lagi ya untuk zodiak Leo di bulan April tahun 2021. Untuk kehidupannya ya. Untuk kehidupannya zodiak Leo di bulan April tahun 2021 ada banyak yang lagi mencari jalan keluar, baik untuk kehidupannya atau jalan usahanya, pekerjaannya. Jadi mungkin ada yang berencana untuk membuka usaha baru, pekerjaan baru, atau mencari jalan keluar dari permasalahan yang selama ini membuat hidupnya stuck. Bagi yang punya usaha ya, terutama di bidang bisnis kuliner saat ini kayaknya akan membuka toko baru untuk memperluas jaringan usahanya atau menambah karyawan. Ada juga yang di bidang konveksi ya, kayaknya udah siap-siap akan misalnya mau kira-kira baju apa yang misalnya banyak diterima pasar untuk lebaran terutama ya gitu. Untuk orang-orang konveksi lagi banyak ide-ide gitu. Terus ada juga yang misalnya yang kena PHK dapat pesangon yang lumayan banyak, mungkin akan membuka usaha, misalnya usaha di bidang kuliner atau di bidang toko sembako, ada juga seperti itu. Ada juga yang di bidang jual beli bahan makanan atau membuat kue-kue kering gitu. Ada juga yang misalnya uang itu dibikin rumah untuk hidup di kampung dan bikin usaha di kampung lah, misalnya mungkin bikin rumah sama bikin toko, mungkin seperti itu. Terus bagi seorang tapi ada juga yang misalnya saat ini lagi sakit, lagi mungkin sakitnya udah agak lama, mungkin ada sebulan atau 2 bulan yang lalu, tetapi dia selalu punya keyakinan kepada Tuhan. Mungkin selama ini selalu berdoa minta kesembuhan ya, dan insya Allah di pertengahan bulan April ada kesembuhan, ada pertolongan dari Tuhan ya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sepertinya lebih ingin tenang hidupnya, ingin misalnya tadinya tinggal di kota, ingin pulang ke kampung dulu, ingin istirahat di kampung gitu, sampai misalnya sebulan 2 bulan di kampung, tinggal di kampung, kumpul dengan sanak keluarga gitu sepertinya. Kalau bagi yang ada juga yang istilahnya udah mulai membuat rencana, misalnya ingin pergi ke luar negeri, ingin bekerja di luar negeri, ada juga yang punya rencana seperti itu. Terus ada juga yang ingin membuka usaha seperti misalnya warung kopi, rokok, atau toko-toko sembako, atau misalnya toko-toko pembuatan kue gitu. Terus ada juga yang misalnya mendapatkan bonus, mungkin THR kali ya, dapat THR dan pulang kampung merayakan kebahagiaan dengan keluarganya. Tapi banyak di sini jiwa-jiwa yang misalnya orangnya udah pada dewasa ya, pemikirannya semakin baik, semakin memperbaiki diri. Ada juga yang masih kebingungan, mungkin kamu tuh adanya juga kebingungan mungkin karena usaha ya selama ini belum mendapatkan hasil yang maksimal gitu seperti yang dia inginkan. Tapi ada juga yang misalnya udah bisa memegang keuangan tapi orangnya agak pelit gitu. Jadi harusnya ini lebih diperbaiki lagi ya. Memegang keuangan boleh, tapi terlalu pelit juga jangan, apalagi terlalu pelit untuk diri sendiri ya. Banyak orang-orang yang misalnya bagi kalian yang usaha di bidang konveksi ini akan banyak mempunyai hasil yang baik, yang bagus, terutama di mungkin baju-baju khusus untuk lebaran ya, seperti muslim atau baju-baju santai atau baju-baju anak-anak ya. Pokoknya yang memang berurusan dengan lebaran ya, dan akan banyak orang tua yang merasa bahagia karena akan bertemu dengan sanak keluarganya atau anak-anaknya ya.
Dan alhamdulillah walaupun misalnya masa pandemi ini zodiak Leo ini akan banyak rezeki, ada aja gitu jalannya rezeki bagi yang masih stuck ya, masih bingung. Ini ada beberapa aja sih, tapi mungkin setelah lebaran ini mungkin akan ada jalan keluar, misalnya ada kerjaan, atau misalnya kalau yang dagang bisa menaikkan penjualan gitu. Bagi yang staf kantor ini mungkin memang penghasilannya berkurang ya, mungkin digaji hanya setengahnya saja, walaupun lebaran juga mungkin THR-nya hanya setengahnya saja, tapi bagi staf kantor ada beberapa yang memang mendapatkan sampingan dari yang lain kayaknya. Contohnya misalnya jadi Grab, maksudnya Grab car, atau misalnya ada bisnis yang memang menghasilkan, atau mungkin istrinya membantu juga dalam keuangan gitu. Terus bagi yang masih sekolah ini harus mulai ini ya, berhati-hati dengan pergaulan yang selama ini semakin nggak terkendali kayaknya, pergaulan yang terlalu bebas atau narkoba gitu. Harus lebih fokus ke pelajaran ya, jangan karena di rumah terus jadi kebebasan, itu sebaiknya jangan ya. Untuk bagi yang kerja buruh bangunan atau yang kerja di perumahan ini, kalau yang di perumahan ini akan ada rezeki besar karena mungkin ada THR selama ini, atau mungkin yang nggak pulang-pulang jadi gajinya itu sekalian banyak gitu, bisa beli kendaraan, bisa punya tabungan lah, atau membagikan kepada orang tua kalian. Kalau yang bagi buruh bangunan ini sepertinya memang harus bersabar dulu ya, karena mungkin rezekinya agak banyak yang agak berkurang gitu. Dan kalau misalnya tapi ada beberapa mandor atau kontraktor besar yang akan dapat tender gede. Kalau kontraktor besar itu akan dapat tender gede, sepertinya seperti bikin rumah sakit atau renovasi rumah sakit, lebih ke rumah sakit sih ya, renovasi rumah sakit atau bikin rumah sakit, atau bikin taman bermain. Kalau kayak hotel-hotel itu jarang, paling cuma sekedarnya saja. Kalau untuk pemborong-pemborong yang memang ukurannya agak di bawah itu, banyak yang bikin rumah huni, rumah tinggal, tempat tinggal. Ada beberapa, ada juga yang memang berkurang ya rezekinya. Bagi yang terapi, yang punya pekerjaan di bidang terapi, mungkin harus agak bersabar ya, karena penghasilannya agak berkurang banyak gitu. Jadi mungkin harus banting setir dulu ke misalnya dagang atau misalnya ikut bekerja dengan orang lain gitu. Segitu aja ya mungkin. Bagi yang pejabat ini memang masa-masa ini banyak yang berkumpul dengan keluarga ya, cuman mungkin kinerjanya tetap harus bagus tentunya, karena punya banyak tanggung jawab ya untuk masyarakat, untuk rakyat. Untuk keuangannya zodiak Leo di bulan April tahun 2021. Keuangannya di bulan April tahun 2021. Semoga bagus ya. Untuk zodiak Leo di bulan April tahun 2021, semoga diberi keberkahan ya, diberi kebaikan, dilancarkan rezekinya. Bagi zodiak Leo ya, di bulan April tahun 2021 rezekinya lagi ada yang mungkin terus mencari rezeki, walaupun mungkin agak sulit, tapi tetap disabarin. Misalnya dagang agak sepi, tetap ditelateni gitu. Misalnya lebih ke dagang atau usaha sih ini. Misalnya yang tetap kantor yang lagi dirumahkan atau di PHK gitu, tetap nggak mundur gitu, misalnya nggak putus asa mencari pekerjaan lain apa saja, yang penting ada pemasukan gitu seperti itu. Dan itu menjadikan
zodiak Leo ini mentalnya mungkin lebih kuat ya, lebih sabar gitu ya, lebih tahan banting lah untuk itu. Lebih banyak pengalaman hidup di saat kondisi saat ini. Yang tidak biasa susah mungkin ngerasain agak susah, jadi ada pengalaman hidup dan itu membuahkan saling timbang rasa dengan sesama ya. Jadi bisa ngerasain gitu ya, yang lebih susah hidupnya dibandingkan dia dulu begini rasanya, jadi mungkin sikapnya jadi lebih baik lagi gitu. Tetapi nggak pernah lelah terus mencari jalan keluar ya untuk permasalahan keuangannya, walaupun kadang-kadang ingin istirahat dulu, ingin nenangin pikiran dulu. Tapi di bulan April ini di awal, di pertengahan, saya lebih melihat dari pertengahan akan ada rezeki. Memang gak terlalu besar tapi ada gitu, mungkin dari hasil dagang, mungkin peningkatan omsetnya lumayan gitu, atau mungkin dari misalnya dagang kayak baju gitu misalnya, mungkin omsetnya udah lumayan karena mau lebaran ya. Tapi bagi yang staf kantor ada roda keberuntungan, mungkin banyak yang ditarik untuk bekerja lagi setelah lebaran gitu, atau ada pekerjaan baru yang memang pas untuk kamu gitu, misalnya di bidang keuangan atau di bidang administrasi. Ada pekerjaan dari teman-teman lama atau kolega-kolega yang dulu pernah kalian kenal gitu, bisa membantu untuk masuk kerja di kantornya, tempatnya bekerja gitu. Untuk staf kantor ada keberuntungan baik ya. Kalau untuk tapi ada juga yang misalnya kayak semacam yang kerja di kantor yang memang diberhentikan, benar-benar di PHK, itu memang lagi kebingungan ya saat ini di bulan April ini. Tapi setelah April ya, di bulan Mei atau Juni atau Juli akan ada lagi istilahnya jalan kehidupan atau pekerjaan yang benar-benar bisa ada prospek bagus ke depannya. Misalnya walaupun tadinya staf kantor jadi usaha, tapi usahanya bagus misalnya gitu, walaupun merintis. Ada juga yang memang ditarik oleh perusahaan lain yang mungkin kalian kenal dulu tapi ini untuk Juni Juli ya kayaknya udah mulai bagi yang benar-benar di PHK. Ada juga yang habis lebaran langsung ada pekerjaan ya gitu, ada. Tapi itu biasa adanya untuk orang-orang yang ahli di bidang keuangan, marketing atau administrasi di perbankan juga. Tapi banyak orang-orang yang mungkin zodiak Leo ini ada yang sakit ya. Sakit ini ada banyak pertolongan, mungkin dari sanak saudara, bantuan entah keuangan, juga doa-doa akan ada kesembuhan. Tapi di hampir akhir April ya. Dan untuk kehidupan zodiak Leo kebanyakan ada awal baru ya, yang tadinya mungkin di PHK akan banyak yang mendapatkan pekerjaan lagi, tapi nggak langsung bulan April, tapi setelah April bisa Mei, Juni, April, Mei, Juni, Juli baru dapat. Tapi bagi yang pedagang itu omsetnya pertengahan April itu mulai naik ya, karena mungkin lebaran ya, baik untuk sembako atau untuk kue kering atau baju ya, terutama kayak alat ya untuk perlengkapan lebaran lah intinya. Ada yang stuck tapi udah sedikit sih, yang stuck udah sedikit. Karena yang stuck itu setelah lebaran itu insya Allah akan ada pekerjaan, entah diajak oleh saudara atau temen, atau yang tadinya mungkin di staf kantor jadi buka usaha sendiri, walaupun mungkin kecil-kecilan dulu, tapi punya karyawan satu, misalnya buka toko punya karyawan satu gitu. Bagi yang mau keluar negeri lebih baik jangan dulu, karena kendalanya akan banyak ya buat kalian. Takutnya nanti udah banyak biaya yang keluar malah mengecewakan gitu. Dan untuk yang jualan souvenir sebaiknya jaga di pending dulu ya, karena kurang bagus ya saat ini souvenir. Takutnya kalian banyak rugi gitu. Ini untuk Leo yang berpasangan ya di bulan April tahun 2021.
mudah-mudahan baik yang single parent ataupun yang masih lajang. Bagi yang berpasangan untuk zodiak Leo 2021 di bulan April ini ada rezeki, ada pertolongan, bukan pertolongan ya, semacam kayak misalnya suaminya kena PHK, tahu-tahu dapat kerjaan, walaupun nggak kerjaan menetap tapi ada aja rezeki gitu. Misalnya kalau misalnya dagang jadi omsetnya tuh naik gitu. Terus ada banyak pertolongan ya dari Tuhan, mungkin misalnya masalah kenaikan, ada kenaikan pangkat, ada yang kenaikan jabatan, ada yang mendapatkan pekerjaan, ada yang juga kenaikan omset. Dan kalian tadinya ngerasa bingung dengan semuanya, tapi pada akhirnya kalian mungkin merasa lebih lega ya, karena ternyata yang udah punya kerjaan, mungkin suaminya dapat kerjaan lagi atau istrinya gitu. Terus kalau misalnya yang berdagang omsetnya naik gitu. Terus kalau misalnya yang punya jabatan atau PNS atau memang pejabat, ada kenaikan pangkat atau kenaikan jabatan. Atau kalau bagi PNS ada yang diangkat menjadi jabatannya lebih naik lagi. Kalau honorer ada yang diangkat menjadi PNS. Dan kalau udah waktunya ya gitu, udah pokoknya udah ada tanda-tanda baiknya. Jadi kebimbangan yang selama ini kayaknya udah hilang gitu. Jadi banyak pertemuan dengan keluarga, dengan saudara, ada juga pertemuan dengan rekan-rekan kerja, rekan bisnis ya, rekan usaha. Apalagi mau lebaran kali ya, pasti bertemu dengan keluarga juga. Jadi keharmonisan itu dengan sendirinya terjalin ya untuk yang berumah tangga. Kalau untuk yang untuk yang lajang ya, yang belum menikah, yang tunangan sih ada, cuma belum ada rencana nikah, mungkin baru tunangan aja kali ya. Mungkin nikahnya mungkin tapi nggak tertarik yang tunangan sih di sini. Adanya yang lajang. Jadi yang lajang ini kayak semacam lagi ingin mencari pekerjaan atau ingin mencari karir yang lebih baik. Misalnya di saat ini dia kerja di PT ini, jadi ingin pindah ke PT yang lain misalnya untuk mencari pekerjaan yang lebih baik, yang lebih membuat dia nyaman, dan tentunya yang gajinya lebih besar gitu. Tapi akan ada yang menjadi pemimpin ya bagi yang lajang ya, akan ada kenaikan pangkat atau jabatan, ada yang menjadi wanita karir. Terus bagi yang single parent ini akan ada kesedihan atau setak untuk pekerjaan sesaat ya, baik laki-laki ataupun perempuan. Tetapi akan ada kebahagiaan atau pekerjaan setelah lebaran ya, untuk laki-laki dan perempuan. Disesuaikan aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.